Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekai puji lillahi iku tetep kagungane Allah, Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Wa shallalan muga paring rahmat sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, wa sallama lan mugi tetep paring keselamatan sapa Allah maring Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fayaqulu mongko dawuh sapa al-murtaji wong kang arep-arep ghufrul masawi ing sinepurane pira-pira kesalahan. Abdullah bin Hijazil Khalwati, Abdullah ibnu Hijazi Al-Khalwati kang bangsa Thariqah Khalwatiyah, Al-Masyhuru kang den kuncarakake Bisyarqawi kelawan sebutan Syarqawi. Ini sebagai bentuk muqaddimah. Pertama-tama sang musannif menghaturkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula beliau menghaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Musannif itu bernama Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim yang lahir pada tahun 1150 Hijriyah atau dalam miladiyah yaitu 1737 Masehi. Beliau dilahirkan di desa kecil yang bernama At-Tawilah dekat desa Qorin, Provinsi Asy-Syarqiyah, negara Mesir, yang wafat hari Kamis 2 Syawal 1227 Hijriah atau dalam miladiyah yaitu 1812 Masehi. Dan akhirnya Syekh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim ini kemudian terkenal dengan sebutan Imam Asy-Syarqawi, diambil dari daerah provinsi kelahirannya yaitu Provinsi Asy-Syarqiyah, daerah Mesir. Imam Syarqawi ini menghabiskan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, hingga sampai kemudian beliau pun menjadi seorang pengajar di universitas tersebut. Di antara guru-gurunya yaitu dia berguru kepada ulama yang terkemuka saat itu. Di antaranya adalah Syekh Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi, Syekh Ahmad bin Al-Hasan Al-Jauhari, Syekh Ali bin Ahmad As-So'idi, Syekh Muhammad bin Salim Al-Khifni yang juga termasuk Syekhul Azhar. Kemudian Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri juga termasuk Syekhul Azhar, dan mungkin masih banyak lagi. Beliau pun mempunyai beberapa kitab, di antaranya ada Tuhfatul Bahiyah, ada lagi Hasisha Al-Tahrir, dan yang kita
baca atau kita kaji kali ini yaitu kitab Syarahnya Al-Hikam, buah karya dari Syekh Ibnu Athaillah. Beliau pun dalam segi keilmuan itu kehebatannya diakui banyak kalangan, sehingga ketika Fadilatus Syekh Al-Arusi, Syekh Al-Azhar, Syekhul Al-Azhar yang ke-11 wafat, yaitu pada tahun 1208 Hijriah. Kemudian beliau pun dipilih untuk menjadi Syekhul Azhar yang berikutnya, yaitu Syekhul Azhar yang ke-12. Dan Imam Asy-Syarqawi ini adalah termasuk dalam urusan fikih mengikuti Imam Syafi'i. Jadi dia digolongkan termasuk ulama Syafi'iyah yang pada akhir abad 12. Tapi karena beliau wafat pada tahun 1227 Hijriah, maka beliau pun dimasukkan tim barisan ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah itu pada abad ke-13. Jadi nambah satu abad lagi. Padahal aslinya abad 12. Tapi karena beliau meninggal atau wafat pada tahun 1227 Hijriah, akhirnya beliau dimasukkan dalam barisan ulama Syafi'iyah abad ke-13. Dan untuk masalah thariqah yang dianut, beliau mengikuti thariqah Khalwatiyah yang pada waktu itu atas bimbingan Syekh Al-Hifni yang termasuk Syekhul Azhar juga, yang pada akhirnya kemudian ketemu dengan Syekh Al-Qurdi yang kemudian jadi guru sufinya di kemudian hari. Yaitu sekelumit tentang Imam Asy-Syarqawi yang punya nama asli Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim, dan sebutan Asy-Syarqawi karena beliau dilahirkan di provinsi Syarqawiyah, Asy-Syarqawiyah, sehingga dia dikenal atau terkenal dengan julukan Imam Asy-Syarqawi. Hadihi utawi iki takyidatun iku pira-pira sambungan, latifatun kang lembut, ala ikamil arifi ing atase kitab hikame wong kang wis makrifat billahi kelawan Allah. Sayyidi bendoro ingsun Ahmad bin Athaillah, yaiku Syekh Ahmad bin Athaillah, kudisa kang den suciaken sirruhu apa penggalihe Syekh Ahmad, wa qasdu utawi sejane Syekh Ahmad fil ghalibi kelawan taqidatul latifatun fil ghalibi ing dalem kaprae khitabun iku andawuhi al muridina sadiqina, pira-pira murid kang padha temenan, wa tarkihim lan ningkatake muridin sadiqin ila maqamil irfani marang makom makrifat, wayam bagi mongko sayukya lana marang kita antak tasiro apa yen to ngringkes kita ala bayani maksudihi ing atase nerangake
maksude Syekh Ahmad bihasabil imkan kelawan kira-kirane kongange. Jadi Imam Syarqawi ini memberi penjelas terhadap kitab Al-Hikam, di mana Al-Hikam adalah merupakan buah karya dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah ini lahir di Iskandariyah, Mesir pada tahun 640 Hijriah atau dalam miladiah yaitu 1250 Masehi. Kemudian beliau wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1309 Masehi. Guru-guru yang paling dekat, guru-gurunya Ibnu Athaillah, yaitu termasuk Abdul Abbas Ahmad Ibnu Al-Ansori Al-Mursi, di mana Syekh Abdul Abbas Ahmad Ibnu Al-Ansori ini, Al-Mursi ini adalah merupakan murid dari Syekh Abu Hasan As-Sadili, yaitu pendiri Thariqah Sadiliyah. Ibnu Athaillah ini dalam bidang tasawuf beliau mengikuti Thariqah Sadili, sementara dari bidang fikih beliau menganut mazhab Maliki. Beliau adalah ulama penulis yang produktif, kurang lebih mungkin ada 20 kitab hasil karyanya, termasuk yang paling fenomenal adalah kitab Al-Hikam ini. Dan juga dalam Thariqah Sadili beliau adalah merupakan salah satu mursyid yang ketiga. Mungkin itu sekelumit tentang Ibnu Athaillah. Qala radhiyallahu anhu, dawu sapa Syekh Ahmad radhiyallahu, muga bareng rida sapa Allahu anhu saking Syekh Ahmad. Nah, ini apa itu namanya, pendapat-pendapatnya Syekh Ibnu Athaillah yang ditulis dalam kitab Al-Hikamnya. Min alamati ikut tetep setengah saking tondo-tondone al-itimadi, tondo-tondone anggapan alal amali ing atase amal, wallahu alam bisawab.